No surviving family. Wounded child, no surviving family.
This nation will rise up, live out the true meaning of its creed.
Oke, nama saya Acel. Stage name saya Acel Suez. Suez itu terdiri dari 4 huruf SUEZ. Synthetic Universe Easing 03. Sebenarnya Suez juga nama keluarga sih, family name, nama dari bokap. Tapi dijadiin nama stage juga. Acel Suez. Basicnya dari Jakarta. Untuk saat ini sebenarnya Acel itu adalah project modular yang musiknya tech noise, yaitu musik techno pada umumnya dikolaborasikan dengan isian-isian aransemen sedikit noise lah, seperti itu. Alasan menyukai modular tuh karena dulu dari awalnya dari SMA tuh sukanya main gitar dengan efek yang banyak gitu ya, sukanya ngerakit-rakit efek, sampai mungkin ada masanya di saat udah mulai kerja tuh jenuh gitu dengan efek yang begitu aja untuk gitar. Akhirnya si efek-efek itu digunain untuk keperluan yang lain, yaitu untuk main harsh noise waktu itu sama experimental noise lah. Dengan efek-efek itu, dari yang tadinya dalam bentuk pedalboard di bawah sampai efek-efek itu dibikin jadi kayak modular juga, pakai yang bentuknya seperti koper begitulah, tapi sebenarnya efek gitar cuman untuk buat noise aja. Terus mulai ada beat-beatnya sederhana aja gitu, tapi lama-lama kayaknya ada yang kurang nih. Saat itu masih berjalan juga sama band. Suatu saat di saat semuanya sudah sibuk bekerja, saya tuh main gitar dengan punya setup efek-efek noise juga, jadi nggak bisa
menyalurkan kesenangan di musik itu, karena teman-teman yang lain susah kumpulnya. Akhirnya waktu itu ke Sukaluyu, ke rumah salah satu teman yang dia ngejalanin praktek modular ini untuk saya beli drum modulnya. Jadi bermula dari drum modul ini, keluaran dari Delptronic, 2 drum modul yang sebelumnya juga saya udah beli Behringer Neutron semi modular itu di rumah. Maksudnya supaya modular ini dalam bentuk drum elektrik aja, terus saya sambil main gitar. Tapi ternyata tiba-tiba menjadi banyak seperti ini. Begitulah awalnya. Pertama kali main modular sekitar 3 tahun lalu, jadi 2021 lah. 2021 memulai belinya sih 2020, ada beli sequencer dulu, terus saya beli semi modular itu, tapi belum bisa jalan. Ternyata begitu dihubungin, kok nggak keluar suaranya ya. Ternyata modular itu nggak semudah itu kalau kita belum tahu, karena pada saat itu belum kenal sama teman yang di Sukaluyu itu, belum kenal juga sama perkumpulan Indo Modular. Jadi mulai ngulik ada keluar suaranya sih 2021, mulai ngulik. Habis itu diajak main di Bandung juga pertama di acaranya kolektif subtraktif namanya yang ngadain Rainbow Deathless. Waktu itu di Kopi Kohi, itu namanya Scene Meet di tahun 2022 itu. Lumayan sih beberapa kali ngadain Scene Meet itu. Musik yang Acel Suez mainin untuk kali ini di Prung lebih ke tech noise itu. Umumnya di techno, cuman karena basicnya dulu ngebandnya juga new wave, jadi ada unsur-unsur new wave juga, dan karena hobinya di noise juga ada unsur-unsur noise-nya juga. Jadi ini mah self proclaim aja, menamakan musik ini tuh menggabungkan techno dan noise jadi tech noise seperti itu. So, untuk saat ini sosok yang mempengaruhi dalam bermodular itu lebih campur-campur sih. Kayak untuk aransemen percussionnya itu saya ngambil inspirasi dari Bassek, dia itu di Amerika, sama Boys Noise juga. Karena modul yang dia pakai salah satunya aja ada di sini, terutama di kick itu. Untuk Bassek itu enak banget dia. Musiknya ya raw, kasar, ya ada unsur-unsur noise-nya juga, seperti tidak berpattern. Enjoy aja gitu kalau lihat dia main. Terus di sisi lain Boys Noise itu ada spirit ugal-ugalannya, tapi dia tuh banyak kolaborasi juga sama musisi DJ yang umum kayak Skrillex, kayak Marshmello juga mungkin dia pernah ya DJ luar gitu dia banyak kolaborasi. Jadi dua itu, Bassek sama Boys Noise. Set yang biasa dipakai setiap tahunnya tuh selalu berubah. Untuk tahun 2024 ini pertama kalinya memakai set ini di Prung yang terdiri dari basicnya tentunya dari drumnya menggunakan sample dari Beatbox Micro, sama yang tadi dari inspirasi dari Bassek itu pakai noise engineering Basimilus Iteratus Alter, itu yang basic awalnya. Terus saya juga mulai di tahun ini ada sedikit-sedikit isian-isian vokal dari produknya Benchlab yang namanya Brutal Shaker. Sebenarnya ini untuk main noise, tapi ternyata bisa buat jadi kayak mic juga, tapi nggak terlalu subtle gitu. Terus selain itu ya diiringi dengan isian-isian bassline yang khas-khas techno, ada lead-leadnya juga yang lebih ke new wave seperti itu. Kesulitan dari modular artis itu adalah pada saat membawa setup yang besar seperti ini. Contohnya terutama waktu akhir tahun lalu sempat ngadain tour juga, Southeast Asian Tour, sama Deathless, sama Paraquat juga. Waktu itu kita ke Malaysia, Singapura, Batam, saya lanjut ke Bali, sama ke Pulau Jawa juga. Beratnya ya, kesulitannya ya bawa barang yang banyak itu sih untuk pindah kemana-mana begitu. Tapi untuk patchingnya sih, kalau kita sudah tahu basicnya, nggak sesulit itu sih untuk patchingnya. Kita jadi tahu untuk ngakalinnya patching yang sulit itu gimana caranya supaya kita pindah dari satu tempat ke kota lainnya dalam waktu 1 hari itu flow-nya gimana sih biar aman dan lancar gitu. Kalau modular itu kan rata-rata sama sih, mereka setiap tahunnya selalu berubah. Karena pada dasarnya modular itu mengeluarkan suara dari patchingan, dari kabel-kabel ini. Jadi di saat mereka beda patching, suara mereka berubah lagi. Begitu juga dengan rilisan-rilisan yang saya dengerin. Untuk saat ini terus terang saya belum pernah spesifik ke rilisan tertentu,
Tapi saya lebih ke Spotify. Kayaknya 2 tahun belakangan ini, kalau dilihat yang didengerin basic lagi, voice noise lagi ya, 2 itu aja. Kalau dari lokalnya, saya dengerin ada Random Brothers, ada Paraquat juga yang sudah ngeluarin album. Terus untuk live-nya saya suka si Daddy Dude sama Disco Kid 909. Terus terang untuk kenikmatan di suara gitu ya, di sound lebih enak di studio sendiri sih. Istilahnya kan kalau kita lagi mood kita main, terus speakernya kita atur dengan kesenangan kita sendiri, sukanya bagaimana, tapi dibikin getar gitu. Kalau dari segi audio ya memang enak di studio sendiri sih. Tapi ada juga kesenangan main di luar tuh, ya ketemu sama teman-teman baru, bisa sharing-sharing juga sama apa ya, vibes kumpul-kumpul sama orangnya itu sih yang beda banget. Apalagi kalau crowdnya juga rame gitu, wah itu ngasih semangat banget sih untuk terus ngulik modularnya. Tips untuk yang baru mau main modular, sekarang tuh modular nggak selalu mahal karena sekarang ada yang namanya VCV Rack. Jadi bukan modular dalam bentuk fisik seperti ini, tapi dalam bentuk software ya, app gitu, bisa juga secara online. Di situ gratis. Ada juga yang berbayar tapi basicnya gratis. Kalau sudah lancar di situ, jadi kita punya general idea kita mau beli modul yang apa aja sih dengan berbagai macam harganya. Jadi kita bisa menyesuaikan, atau misalnya ada yang punya keahlian nyolder, ya udah beli yang PCB kit aja nanti dibikin sendiri. Atau ada juga brand-brand Indonesia kayak di Jogja ada Kenali Rangkai Pakai, ada KRP. Di Jakarta ada Inglo Space. Mereka semua juga tergabung di Indo Modular. Produk-produk lokal itu sangat terjangkau. Begitu, jadi dimulai dari yang online-nya dulu. Habis itu kalau sudah dapat general idea mau bagaimana, itu bisa mulai dari produk-produk lokal. Atau kalau mau yang produk jadi nih nggak sabar ngerakit sendiri. Sekarang Behringer juga ada modul-modul yang murah 1 jutaan, 2 jutaan gitu. Dan itu kualitasnya ya cukup bagus juga. Terbukti sih kemarin tur ke 3 negara itu ya ada produk-produk Behringer juga di sini, ada produk Behringer, ada produk lokalnya juga, ada yang DIY juga, semuanya aman-aman aja sih. Terima kasih buat Prung Terasware yang sudah memberikan wadah untuk modular artis seperti kami, dan juga untuk kalian yang punya bakat-bakat di musik elektronik, jangan ragu-ragu untuk memulai. Sekarang sudah banyak YouTube, banyak komunitas-komunitas. Kalian bisa gabung ke sana untuk belajar lagi. Dan juga banyak teman-teman lainnya seperti Prung ini yang mendukung kami untuk mengadakan acara seperti ini. Sekali lagi, terima kasih banyak tim dari Prung Terasware. Jangan lupa dibeli produk-produknya, keren-keren.